Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dengan anggota Endah Marwati, Krisna Yuliana, dan Sita Febrianti akan memaparkan materi mengenai hereditas. Selamat menyaksikan. Saya Endah Marwati, NIM 1806677. Nah, pada materi hereditas, kelompok 4 akan membahas yang pertama tentang pengertian hereditas, yang kedua ada fungsi hereditas, yang ketiga pola hereditas, yang keempat perhitungan persilangan monohibrid, dan yang kelima perhitungan persilangan dihibrid. Untuk pengertian dari hereditas, coba teman-teman amati alam sekitar. Nah, di sana ada banyak persamaan maupun perbedaan pada makhluk hidup. Persamaan perbedaan ini biasa terjadi antara induk dengan keturunannya, atau antara orang tua dengan anak-anaknya. Misalnya, dalam satu keluarga dapat ditemui adanya persamaan atau perbedaan sifat, baik itu yang tampak ataupun sifat yang tidak tampak. Sifat yang tampak itu seperti warna rambut, tinggi badan, warna kulit, bentuk hidung. Nah, untuk sifat yang tidak tampak itu bisa seperti kecerdasan, bakat, ataupun penyakit dan golongan darah. Nah, pewarisan sifat baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak dari induk kepada anak ini disebut hereditas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hereditas adalah istilah yang menunjukkan pewarisan sifat biologis dari induk ke keturunannya melalui DNA. Lalu, apa sih fungsi dari hereditas? Nah, fungsi dari hereditas itu untuk mengetahui pewarisan sifat dari induk kepada anak, yang tadi seperti warna kulit, bentuk hidung, tinggi badan, warna rambut, golongan darah, bahkan penyakit keturunan bisa dideteksi melalui hereditas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Krisna Yuliana dengan NIM 1806711. Yang saya akan jelaskan adalah tentang pola hereditas. Yang pertama ada pautan gen, kedua ada gen letal, dan ketiga ada pindah silang atau crossing over. Yang keempat ada gagal berpisah. Yang pertama adalah tentang pautan gen atau linkage. Pautan gen adalah gen-gen yang letaknya ada di kromosom yang sama pada kromosom homolog dan saling berdekatan. Contoh kasus untuk pautan gen ini bisa kamu lihat pada persilangan tanaman ercis seperti pada gambar di samping. Diagram perbandingan tanaman ercis yang memiliki pautan gen, genotip PPLL, fenotip ungu dan lonjong, gametnya P dan L. Disilangkan dengan P kecil, P kecil, L kecil, L kecil dengan fenotip merah dan bulat. Lalu genotip dan fenotipnya menjadi P besar, P kecil, L besar, L kecil, lalu menghasilkan fenotip yang ungu lonjong. Dengan gamet P besar, P kecil, P besar, P kecil, P kecil, L besar, P kecil, L besar menjadi normal. Jadi seperti pada tabel di bawah ini menghasilkan perbandingan yang diharapkan 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1 dengan generasi F2 yang dihasilkan dominasi normal bunga dengan 9 bunga ungu lonjong dengan 3 ungu bulat dengan 3 merah lonjong dan 1 merah bulat dengan hasil fenotip 3 berbanding 1 bunga ungu lonjong dan 1 ungu bulat. Baik, selanjutnya adalah pindah silang atau crossing over. Penyeimbangan yang kedua adalah pindah silang
merupakan suatu keadaan di mana pada pembelahan meiosis 1 kromosom homolog saling berpasangan membentuk tetrad. Pada keadaan tersebut terjadilah pertukaran materi genetik antara kromosom dan pasangannya homolognya. Selanjutnya, kromatid akan membelah diri menjadi dua. Dapat dilihat pada gambar di samping. P besar, P kecil, H besar, H kecil disilangkan dengan P kecil, P kecil, H kecil, H kecil. Dengan fenotip panjang hitam dengan pendek abu, maka akan menghasilkan persilangan panjang hitam, panjang abu, pendek hitam, pendek abu. Diketahui RK rekombinan jarak gen 8%, KP kombinasi parietal 100% dikurangi 8% sampai dengan 92%. Jadi dapat menghasilkan perbandingan 32 dibanding 2 dibanding 2 dibanding 32. Nilai pindah silang ada sama dengan nilai RK sama dengan 8%. Selanjutnya adalah gagal berpisah atau non-conjunction. Peristiwa ini merupakan keadaan di mana kromosom gagal berpisah saat pembelahan sel, atau lebih tepatnya saat tahapan anafase. Pada saat anafase, kromosom yang telah mengganda seharusnya ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindel yang menempel pada kromosom. Selanjutnya, kromosom tersebut akan berpisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Bisa kita lihat pada gambar di samping adalah yang pertama itu normal meiotic division sebelum meiosis 1 berbelah meiosis 2 dan gamet. Selanjutnya non-conjunction in meiosis 1, artinya gagal berpisah pada meiosis 1. Seharusnya seperti gambar pada di normal. Itu ada yang gagal berpisah. Akan terjadi seperti itu. Dan juga non-conjunction in meiosis 2. Adapun yang gagal pada tahapan meiosis 2 akan menjadikan seperti itu. Penyimpangan yang terakhir adalah gen letal. Gen letal merupakan gen yang dapat menimbulkan kematian bila dalam keadaan homozigot. Gen letal ini dapat bersifat letal dominan ataupun letal resesif. Misalnya, sifat hitam sama putih, H besar, P besar, P kecil. Nah, jika ada gen homozigot dominan, misalnya H besar, maka individunya akan mati. Begitupun jika ada gen homozigot resesif, misalnya H kecil, P besar, P kecil. Di sana ada H kecil, ini disebut gen homozigot resesif, maka individunya akan mati. Perkenalkan, nama saya Sita Febrianti dengan NIM 1800168 akan membahas mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan sifat yang berbeda. Sedangkan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan sifat yang berbeda. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada beberapa istilah dalam persilangan yang perlu kita ketahui, yaitu ada parental yang dilambangkan dengan huruf P besar atau kita sebut dengan induk atau orang tua, ada gamet yang dilambangkan dengan G besar. Untuk sel kelamin, ada filial yang dilambangkan dengan F besar. Untuk keturunan atau anakan, lalu ada genotip yaitu susunan gen penyusun sifat dan fenotip yaitu sifat yang tampak. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai persilangan monohibrid. Dengan contoh, jika tumbuhan bunga merah disilangkan dengan tumbuhan berbunga putih, maka tentukan rasio genotip dan fenotipnya. Yang pertama langkahnya, kita tentukan dulu P1 atau disebut parental, induk atau orang tuanya,
yaitu ada merah dengan gamet M besar disilangkan dengan putih yang gametnya adalah M kecil. Maka telah ditentukan G1 atau gamet yang pertama M besar disilangkan dengan M kecil, M besar yang kedua disilangkan dengan M kecil, sehingga menghasilkan F1 atau keturunan pertama, yaitu M besar M kecil dengan fenotip atau sifat yang tampak yaitu merah muda dengan rasio 100%. Nah, untuk menentukan F2 yaitu kita menyilangkan F1 dengan sesamanya, yaitu berarti dengan bentukan P2 atau parental kedua, induk yang kedua, merah muda dilambangkan dengan M besar M kecil disilangkan dengan merah muda juga, yaitu dengan lambang M besar M kecil, sehingga gametnya dapat ditentukan M besar disilangkan dengan M besar M kecil, lalu M kecil disilangkan dengan M besar, sehingga menghasilkan gamet yang ada pada tabel berikut. Jika sudah membaca tabel yang sudah saya buat, dapat ditentukan rasionya yaitu 1:2:1, sehingga sifat yang tampak adalah merah berbanding merah muda berbanding putih dengan jumlah merah berjumlah 1 buah, merah muda berjumlah 2 buah, dan putih berjumlah 1 buah. Pembahasan selanjutnya yaitu persilangan dihibrid dengan contoh persilangan antara biji bulat kuning dan biji kisut hijau. Dengan biji bulat dilambangkan dengan B besar dominan terhadap biji kisut yang dilambangkan dengan B kecil, dan warna kuning dilambangkan dengan K besar dominan terhadap warna hijau yang dilambangkan dengan K kecil. Lakukan persilangan sampai F2. Langkah pertama yaitu tentukan parentalnya atau P1, yaitu bulat kuning yang dilambangkan dengan B besar, K besar disilangkan dengan kisut hijau yang dilambangkan dengan B kecil, K kecil. Tentukan gamet 1 atau G1, yaitu B besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, lalu ada K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, sehingga menghasilkan F1 atau keturunan pertama yaitu bulat kuning 100%, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Langkah selanjutnya untuk menentukan F2 sehingga harus melakukan persilangan antara F1 dengan F1. Maka parental kedua adalah bulat kuning yang dilambangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan bulat kuning B besar B kecil, K besar K kecil, sehingga tentukan gametnya ada B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil, dan K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Lalu setelah itu kita membuat tabel dengan gamet yang sudah ditentukan tadi. Sehingga setelah memahami tabel tersebut, ada rasionya yaitu 9:3 berbanding 1. Hasil yang diperoleh adalah bulat kuning sebanyak 9 buah, bulat hijau sebanyak 3 buah, kisut kuning sebanyak 3 buah, dan kisut hijau sebanyak 1 buah. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.